Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Wali Kota Pekalongan sekaligus dimohon untuk membuka acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala BKPSDM Kota Pekalongan. Yang terhormat Ibu Insinyur Anita Heru Kusumorini MSc, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, perkenankan sebelumnya saya mohonkan maaf Bapak Wali Kota Pekalongan tidak bisa hadir pribadi pada acara sosialisasi pagi hari ini karena kebetulan hari ini acara beliau padat sekali. Saya tadi menanyakan ke ajudan, dari pagi sampai siang belum ketahuan kira-kira kapan akan sampai kantor, atau bahkan mungkin tidak sempat ke kantor, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk membacakan sambutan beliau sekaligus membuka acara ini. Untuk itu perkenankan saya bacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala BKPSDM beserta seluruh Kepala OPD se-Pekalongan yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Umpek di masing-masing OPD. Seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, ridho serta karunia-Nya kita masih dipertemukan pada acara sosialisasi PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan sosialisasi aplikasi Si Pandai di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Kota Pekalongan, kami mengucapkan terima kasih kepada BKPSDM yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan mengundang seluruh pejabat yang membidangi kepegawaian di masing-masing OPD. Harapan kami kegiatan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua dalam upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Pekalongan. Hadirin yang kami hormati, terbitnya regulasi baru dalam penegakan disiplin PNS yang semula diatur dengan PP nomor 53 tahun 2010 saat ini diubah menjadi PP nomor 94 tahun 2021, yang mana di dalam PP yang baru ini lebih mengatur secara ketat terkait kedisiplinan PNS. Di antaranya lebih memperketat lagi dalam penjatuhan hukuman disiplin akibat ketidakpatuhan jam kerja. Salah satunya adalah apabila pegawai selama 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, maka dapat langsung diberhentikan dari PNS. Adanya larangan secara tegas untuk tidak melakukan pungutan liar karena dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, dan juga bahwa PP ini sekaligus mengikat dan menjadi rujukan di dalam penegakan disiplin bagi P3K. Jadi ini mengikat ASN, tidak hanya PNS tapi juga P3K. Selain itu, beberapa aturan yang perlu diketahui dan dipatuhi dalam rangka penegakan disiplin PNS adalah mewajibkan bagi PNS untuk melaporkan data diri manakala telah menikah maupun bercerai. Juga dalam rangka menghadapi pemilu 2024 mendatang, PNS juga diwajibkan untuk mematuhi aturan netralitas ASN dengan tidak menjadi anggota parpol tersebut, terlibat dalam tim sukses pemilu, pilkada ataupun sejenisnya. Tentu rambu-rambu yang telah diatur ini harus benar-benar dipatuhi selama saudara menjadi aparatur sipil negara, sebagaimana sumpah janji jabatan yang telah diikrarkan bersama pada saat dahulu dilantik menjadi PNS.
Seperti diketahui bahwa dalam melaksanakan profesi sebagai ASN, kita harus mematuhi aturan atau kode etik yang telah ditetapkan. Di antaranya etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermasyarakat, etika terhadap sesama pegawai, etika terhadap diri sendiri, dan etika dalam menggunakan media sosial. Itu semua ada aturannya, ada konsekuensinya, jadi kita harus sama-sama berhati-hati. Pada kesempatan ini juga akan diresmikan penggunaan aplikasi SIPandai, Sistem Informasi Pelayanan Digital Kepegawaian Terintegrasi, di mana aplikasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan aplikasi-aplikasi kepegawaian yang selama ini cenderung masih berjalan sendiri-sendiri, seperti aplikasi kenaikan pangkat, aplikasi pensiun, aplikasi karis karsu, dan sebagainya. Dengan adanya aplikasi SIPandai ini, kedepannya diharapkan semua aplikasi yang ada dapat diintegrasikan sehingga pelayanan kepegawaian untuk ASN semakin mudah. Cukup satu kali input, data sudah terintegrasi dalam satu database sistem. Semoga aplikasi SIPandai ini dapat benar-benar diaplikasikan dengan baik oleh seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, sosialisasi PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan sosialisasi aplikasi SIPandai di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi semua upaya dan usaha kita bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Pekalongan tertanda H.A. Afzan Arslan Junaid SE. Demikian Bapak Ibu telah saya bacakan sambutan Bapak Wali Kota Pekalongan. Selanjutnya ini mungkin karena hari ini itu kalau katanya Mas Didik kalau zaman sekolah kelas meeting ya Mas Didik ya karena ada lomba-lomba 17-an mungkin juga konsentrasi Bapak Ibu juga sudah tidak sepenuhnya ada di sini. Jadi nanti mungkin monggo dari teman-teman ini Bu Titi, Mbak Febri maupun Mas Heru nanti bisa disampaikan secara ringkas tapi jelas yang terkait disiplin PNS itu mungkin mengingatkan kepada Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu itu yang memegang urusan kepegawaian ya di OPD masing-masing supaya tidak terjadi pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Bapak Ibu. Kalau ada yang biasa terlambat, yang biasa bolos, supaya bisa diantisipasi dari awal, diberikan peringatan baik lisan, tertulis, pernyataan tidak puas, supaya hukumannya tidak semakin berat yang sampai akhirnya nanti bisa dikeluarkan dari PNS. Termasuk yang melakukan pernikahan ataupun perceraian, supaya bisa melaporkan. Karena apa? Implikasinya itu nanti pernikahan akan terkait dengan tunjangan istri atau suami maupun tunjangan anak. Perceraian juga seperti itu. Jangan setelah bercerai baru lapor. Tapi mau bercerai itu sudah harus lapor karena untuk PNS kalau mau cerai itu harus seizin PPK ya. Ya, jadi karena kita beberapa kali menjumpai ada PNS yang bercerai tanpa izin, itu termasuk pelanggaran disiplin sehingga harus dijatuhi hukuman disiplin. Sayang sekali yang namanya perceraian itu sudah bukan sesuatu yang mengenakan, ditambah lagi dijatuhi sanksi dan sanksinya itu bukan hukuman disiplin ringan itu ya. Jadi mohon ini menjadi perhatian semuanya. BKP SDM sendiri juga ada fasilitasi untuk konsultasi ya.
ada aplikasinya namanya apa? Si Eling ya, aplikasinya si Eling. Monggo mau menggunakan aplikasi atau mau datang langsung ke BKPSDM dipersilakan. Kalau ada permasalahan baik itu terkait dengan kepegawaian maupun keluarga yang nantinya bisa berdampak pada kinerja para ASN di Pekalongan, dipersilakan nanti untuk bisa berkonsultasi ke BKPSDM. Itu terus kemudian yang terkait si Pandai, yang namanya aplikasi kalau tidak digunakan kita tidak akan tahu kelemahannya di mana. Jadi minta tolong nanti setelah ada sosialisasi terkait si Pandai ini bisa dicoba ya, bisa dimulai digunakan sehingga kalau ada permasalahan bisa dilakukan perbaikan. Kita berharap ke depan pegawai itu cukup input data sekali saja tapi nanti sudah bisa digunakan kemana-mana. Nah, si Pandai ini nanti mungkin kalau sekarang fiturnya belum terlalu banyak ya Mas Heru ya, mungkin nanti hanya untuk pelayanan-pelayanan tertentu, tapi harapannya ke depan nanti bisa mencakup semua yang dibutuhkan untuk ASN Kota Pekalongan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara pembukaan sosialisasi PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan sistem informasi pelayanan digital kepegawaian terintegrasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu Bapak Ibu ketahui PP 94 tahun 2021 mungkin sudah diterapkan di OPD Bapak Ibu semua nggih. Jadi ini Bapak Ibu setelah melaksanakan sosialisasi pada pagi hari ini minta tolong untuk diinformasikan kepada karyawan-karyawati di OPD masing-masing nggih. Karena banyak kegiatan sosialisasi maupun workshop ataupun rapat yang terkait dengan kepegawaian kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian tidak disampaikan kepada pegawainya di OPD masing-masing. Jadi kadang kalau ada permasalahan ataupun kasus terkait dengan disiplin, PNS yang bersangkutan tidak mengetahui. Saya tidak tahu aturan ini, saya tidak tahu regulasi baru tentang disiplin PNS. Ya, ini juga walaupun kelihatannya sepele, tapi monggo disampaikan ke OPD masing-masing. Mungkin minta tolong kepada pimpinan waktu acara apel, nggih. Apel hari Senin pasti kita melaksanakan apel untuk disampaikan, diinformasikan terkait dengan PP tentang disiplin. Yang pertama terkait dengan jam kerja itu juga nantinya kalau kita akumulasikan 1 tahun, karena di aplikasi juga sudah bisa mengakumulasi keterlambatan jam kerja, keterlambatan jam kerja itu nanti akhir tahun akan dikumulasikan. Sehari terlambatnya 1/4 jam dikalikan 1 tahun itu nanti kelihatan. Jadi monggo sebelum nanti 1 tahun berakhir tahun 2023 ini mohon disampaikan kepada karyawan-karyawati yang ada di OPD Bapak Ibu masing-masing. Itu yang terkait jam kerja. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BKPSDM terkait dengan izin perceraian, juga monggo untuk dicermati, jangan sampai ada PNS yang akan bercerai tidak lapor, karena seorang PNS yang akan melaksanakan perceraian
harus mendapatkan rekomendasi dari PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Nggih. Hukumannya sesuai dengan peraturan itu berat, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Nggih. Maka dari itu monggo untuk disampaikan kepada masing-masing PNS di OPD masing-masing. Terkait tahun 2024 untuk netralitas ASN juga Bapak Ibu berhati-hati nggih, karena itu juga apabila terlibat maupun ikut-ikut akan kena hukuman disiplin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini nanti akan disampaikan Mbak Febri terkait dengan PP 94 tahun 2021, yaitu tentang disiplin PNS. Mumpung saya ingat sebelumnya, saya ini mohon maaf karena tanggal 1 September purna nggih. Ini nanti disampaikan kepada PNS yang kenal dengan saya. Saya mohon maaf selama bergaul dengan Bapak Ibu semua apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Nggih, untuk selanjutnya monggo Mbak Febri bisa disampaikan materi PP 94 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Titi Wahyuni, Kabid Pengadaan Informasi dan Pembinaan Pegawai pada BKP SDM. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasubag Umpek atau pengelola kepegawaian pada OPD yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh BKP SDM. Mohon izin sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Kabid untuk saya sedikit mereview atau merefresh ya Bapak Ibu terkait dengan PP 94 tahun 2021. Kelihatannya PP 94 2021 ini sudah berulang-ulang kali disosialisasikan ya Bapak Ibu, termasuk kepada para kepala OPD waktu itu Bapak Wali Kota sendiri malah yang menyampaikan dan menekankan pada para kepala OPD adanya regulasi yang baru terkait dengan penegakan disiplin pegawai negeri sipil, di mana dengan keberadaan P3K saat ini regulasi ini juga sekaligus mengikat P3K tentunya dengan beberapa penyesuaian, di mana mungkin dalam penjatuhan sanksi disiplin itu ada yang perlu dipertimbangkan apakah itu berlaku pada P3K atau tidak, seperti penurunan jabatan dan sebagainya. Nah, itu perlu dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 ini merubah paradigma lama, di mana di PP nomor 53 tahun 2010 itu masih menganut konsep bahwa regulasi ini diterbitkan untuk memberikan sanksi tegas kepada PNS yang melakukan pelanggaran. Namun di dalam PP 94 tahun 2021 ini sebagaimana diamanatkan oleh Menpan maupun BKN, aturan ini sebenarnya fungsinya untuk melakukan pembinaan. Slide. Aturan ini sebenarnya fungsinya hanya untuk ngerem PNS supaya jangan sampai melanggar, bukan diterbitkan untuk memberikan sanksi untuk bisa mengeluarkan PNS, itu tidak sebenarnya. Jadi tujuan PP ini diterbitkan itu sebagai upaya-upaya preventif kita untuk memelihara eksistensi PNS atau P3K yang mungkin sekarang Bapak Ibu bisa merasakan antara yang keluar pensiun sama yang masuk lebih banyak yang keluar ya Bapak Ibu ya. Sampai-sampai di banyak daerah, tidak hanya di Kota Pekalongan, kebutuhan PNS ini dipenuhi oleh tenaga kegiatan. Nah, aturan ini fungsinya adalah untuk menjaga eksistensi para PNS maupun P3K supaya sebisa mungkin jangan sampai nih karena adanya pelanggaran-pelanggaran baik yang disengaja atau tidak disengaja mereka diberhentikan dari PNS, karena
kalau sampai terjadi pemberhentian baik P3K maupun PNS itu kerugian negara yang sangat luar biasa. Mengingat dalam pengusulan formasi juga prosedurnya susah. Proses pengadaannya juga sekarang susah. Kalau dulu nuwun sewu di tahun-tahun sebelumnya ketika masih ada jalur honorer itu cukup berkas aja udah dapat NIP ya Bapak Ibu. Saat ini berbeda sekali, apalagi di era milenial sekarang. Biasanya kalau yang nggak familiar dengan digitalisasi itu susah juga, males mau daftar PNS aja ribet, udah nggak usah daftar saja. Padahal orang itu potensial produktif sebenarnya untuk menjadi ASN. Nah, ini gunanya regulasi ini untuk menjaga eksistensi supaya ASN itu bisa mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Di mana rambu-rambu itu meliputi slide. Nah ini ya Bapak Ibu, fungsi PP ini untuk meminimalisir penjatuhan hukuman disiplin. Kalau bisa jangan ada hudis, karena nuwun sewu kami juga oleh Bapeda ditargetkan nih, yang namanya capaian kinerja terkait upaya penegakan disiplin aparatur itu kalau bisa dalam 1 tahun hanya ada 2 PNS saja yang dikenakan sanksi disiplin dari 3.000 PNS dan P3K. Jadi target Kota Pekalongan itu sendiri sudah ditetapkan jangan sampailah ada yang kena hudis. Namun demikian di tahun 2022 itu yang paling spektakuler di antara tahun-tahun sebelumnya bisa sampai sekitar 7 atau 9 orang yang kami kenakan hudis, bahkan ada yang sampai diberhentikan karena mangkir. Yang diberhentikan dari OPD mana yang kemarin? Mbak Yesi senyum-senyum. Mbak Yesi itu dapat limpahan dari oleh-oleh dari Kesbangpol ya Mbak? Dapat limpahan dari Kesbangpol, pelanggarannya di Kesbangpol, penjatuhan dan pemberhentiannya di Kecamatan Timora. Saya yakin Bapak Ibu sebagai pengelola kepegawaian, sebagai Kasubag Umpek, saya juga pernah di posisi Bapak Ibu, paling tidak enak sebenarnya mengingatkan orang, apalagi ngelapor-ngelaporkan ke BKP SDM ada pelanggaran, itu beban mentalnya, beban moralnya luar biasa buat kita. Tapi bagaimana lagi ya, itu sudah bagian dari tupoksi Bapak Ibu. Nah sebenarnya terkait dengan penegakan disiplin ini bukan sepenuhnya tanggung jawab para Kasubag Umpek, karena itu sebenarnya melekat pada atasan langsungnya. Bapak Ibu sebagai Kasubag Umpek atau pengelola kepegawaian tugasnya hanya mengingatkan, kayak ono bawahan jenengan seperti ini, aturannya begini, coba deh jenengan sebagai atasan untuk menegakkan, melakukan pembinaan, dibina terlebih dahulu, tidak tiba-tiba dikasih sanksi, tapi dibina, dipanggil, dikasih tahu aturannya seperti apa, diajak sharing dulu, kok sampai terjadi pelanggaran itu bagaimana, bisa tidak, dia tidak mengulangi. Nah, perlu ada komunikasi antara atasan langsung dengan ASN yang bersangkutan. Beberapa hal yang kami temui itu atasan langsung itu nggak enak kalau mau negur bawahannya, yang misalnya jam kerja hilang, dikasih tugas apa tidak dilaksanakan, pekewoh. Nah itu malah jadinya yang nggak enak bukan yang melanggar, yang jadi atasannya sendiri juga beban mental. Tapi ini tetap perlu dilaksanakan karena di dalam PP ini sudah ditekankan bahwa apabila seorang PNS terindikasi, terduga melakukan pelanggaran disiplin, maka atasan langsung wajib memberikan upaya pembinaan dan menjatuhkan sanksi. Kalau atasan langsung tidak melakukan upaya-upaya itu, atasan langsung juga akan terkena sanksi disiplin. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa sambil menyampaikan di OPD Bapak Ibu supaya langkah-langkah ini bisa dilakukan oleh para atasan langsung sehingga tidak menyulitkan Kasubag Umpek ini di dalam melakukan upaya pembinaan. Slide. Nah, untuk penjatuhan hukuman disiplin itu sebenarnya merupakan opsi terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkinlah jangan diberikan sanksi disiplin. Terus sanksi disiplinnya bagaimana? Tentu pakai pertimbangan-pertimbangan yang tidak menyalahi regulasi namun tidak memberatkan PNS-nya.
Jangan sampai ada unsur-unsur subjektivitas karena kita tidak suka dengan orang itu sehingga mumpung bisa menjatuhkan hudis, kasih hudis seberat-beratnya. Nah, ini unsur subjektivitas harus diabaikan. Tata cara dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin, yang pertama tentu ada dugaan pelanggaran disiplin dulu. Lalu dilakukan pemanggilan oleh atasan langsungnya, dimintai klarifikasi, diberikan mentoring, coaching ya Bapak Ibu. Kalau memang kesulitan baru dilakukan pemanggilan secara kedinasan. Karena pemanggilan yang tidak dilakukan secara kedinasan, tidak tertulis, tidak terdokumentasi, dianggap Bapak Ibu belum melakukan upaya pembinaan. Lalu langkah yang ketiga dilakukan pemeriksaan, di mana di dalam pemeriksaan ini Bapak Ibu nanti dibentuk tim pemeriksa, dan dalam pemeriksaan ini tentunya untuk melakukan klarifikasi. Jadi misalnya ada laporan pelanggaran disiplin, diklarifikasi karena ASN itu punya hak untuk melakukan pembelaan pada dirinya sendiri untuk melakukan klarifikasi, itu diberikan haknya. Jadi tidak hanya karena ada laporan terus langsung kasih sanksi tanpa dia diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan. Nah, jika di dalam proses pemeriksaan ini terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin, baik dia tahu aturan atau tidak tahu aturan, maka langkah keempatnya adalah dengan memberikan penjatuhan hukuman disiplin. Beberapa yang kami panggil, mungkin juga di OPD Bapak Ibu, ketika ada yang terindikasi melakukan pelanggaran, itu seringkali menyatakan tidak tahu aturan nggih Bapak Ibu nggih. Nggak tahu kalau ada aturan itu. Nah, sejak PP ini diundangkan, baik orang mengetahui atau tidak mengetahui, membaca atau tidak membaca, maka sanksi ini tetap akan diterapkan. Lalu yang kelima, mungkin untuk OPD yang Bapak Ibu ada PNS yang dapat penjatuhan hukuman disiplin, harap diperhatikan masa berlaku hukuman disiplin ini. Jadi kalau yang PP lama itu ada seperti penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat. Kadang-kadang orang lupa hudisnya sudah habis, dia tidak diusulkan kenaikan pangkat. Nah, ini kan kasihan, dia kehilangan haknya. Padahal hudisnya sudah berlalu, sudah dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu perlu memperhatikan masa berlaku hukuman disiplin ini. Slide. Nah, sebenarnya yang dikatakan dugaan pelanggaran disiplin itu hanya ada dua hal, yaitu pelanggaran kewajiban dan pelanggaran larangan. Nanti materi ini akan saya sharekan pada Bapak Ibu. Jadi kewajibannya apa, larangannya apa, itu sudah tertuang di situ. Di mana penjatuhan hukuman ringan, sedang, dan berat itu diukur dari tingkat resiko yang ditimbulkan. Apakah resikonya hanya untuk dirinya sendiri, apakah untuk OPD-nya, atau untuk lingkup pemerintah Kota Pekalongan, atau justru di lingkup yang lebih besar lagi, tingkat provinsi atau negara. Slide. Lanjut terus, Mas. Nah, ini Bapak Ibu ya. Seperti tadi yang disampaikan di dalam sambutan Bapak Wali Kota, bahwa di aturan yang baru ini lebih memperketat lagi di dalam kepatuhan jam kerja atau pemenuhan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, di mana di situ sudah dirinci apa saja yang masuk kriteria hudis ringan, sedang maupun berat, dan itu sifatnya tadi seperti yang disampaikan Bu Kabid, itu akumulatif, di mana satu hari itu setara dengan 7,5 jam kerja. Jadi kalau misal orang terlambat, setiap menitnya terlambat 15 menit, nanti diakumulasi, kalau dia memenuhi 3 kali 7,5 jam, itu setara dia 3 hari tidak kerja, diberikan hudisnya teguran lisan. Yang sudah-sudah itu biasanya ada yang sudah sampai lebih dari 10 hari baru dilaporkan. Ada yang sebulan penuh nggak berangkat kerja, weslah rapopo. Nah, itu nanti malah itu menyulitkan kita di dalam proses penegakan disiplin. Beberapa PNS kami itu ada yang sebenarnya kriterianya sudah harus diberhentikan, tapi pertimbangan kepala OPD, pertimbangan PPK Wali Kota, oh ini orangnya masih muda, masih bisa dibina,
Dah diringankan, coba dikurangi yang harusnya dulu waktu PP lama itu kan 28 hari. Berapa Bu? 45 hari ya. Dia sudah sampai 47 hari, diringankan jadi 44 hari supaya jangan 45 hari. Itu saking baiknya Pak Wali di situ. Dah jangan dihitung 47 hari, nanti dia dipecat, kasih 44 hari. Akhirnya kita ringankan di situ, ya Bu ya. Tapi ini pun kan tidak untuk nantinya diikuti oleh PNS yang lain. Nah ini, jadi untuk kepatuhan jam kerja mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa ikut memantau. Slide lanjut. Nah untuk kategori dan jenis hukuman disiplin ini Bapak Ibu, di PP yang baru untuk hukuman ringan itu masih sama seperti PP yang lama. Lalu untuk di hukuman disiplin sedang, di situ ada HUDIS yang berbeda, yaitu pemotongan tunjangan kinerja. Namun karena PP yang mengatur tentang tunjangan kinerja dan gaji belum ada, maka masih merujuk pada aturan yang lama. Lalu kemudian hukuman disiplin berat juga sekarang sudah dirubah yang sifatnya lebih meringankan PNS, karena itu sifat hukumannya hanya 12 bulan. Mudah-mudahan bisa menjadi efek jerah. Lanjut. Nah, mengenai siapa yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, di sini juga sudah diatur. Jadi ada beberapa hukuman disiplin yang bisa dijatuhkan oleh kepala OPD, oleh atasan langsungnya, atau nanti jika ternyata di luar kewenangan kepala OPD, maka diteruskan kepada PPK, dalam hal ini wali kota. Slide. Lanjut. Nah, ini track record pelanggaran disiplin ASN dalam rentang waktu 2020 sampai 2023 itu yang terbanyak adalah mangkir, yang kedua bercerai tanpa seizin PPK atau melakukan pernikahan siri. Jadi kalau PNS laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu ya Bapak Ibu, asalkan izin dulu ke PPK, alasannya cukup logis sesuai dengan regulasi yang ada, itu bisa diberikan izin daripada nanti menikah siri. Karena nanti kalau menikah siri sebagai PNS itu jelas tidak memberi contoh yang baik di masyarakat. Lalu pelanggaran yang ketiga ini sebenarnya tidak banyak, netralitas politik, di mana di dalam netralitas politik ini penjatuhan sanksi disiplin ini kita terima karena ada rekomendasi dari KASN. Jadi Bapak Ibu nanti sebenarnya pemantauan pelanggaran disiplin karena tidak netral ini dilakukan oleh Kesbangpol, Bawaslu maupun ormas-ormas yang bergerak untuk memantau ASN kita. Seperti itu kira-kira yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Febri telah memberikan paparan atau pencerahan ya. Karena PP 94 ini sudah berulang kali kita ulas terkait dengan disiplin PNS. Untuk itu marilah kita berikan aplaus kepada Mbak Febri. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan terkait dengan Sipande. Sipande ini yaitu aplikasi yang baru untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengerjakan pekerjaan Bapak Ibu. Karena apa? Kita sudah ada Simpok, nggih. Simpok itu belum mengakomodir aplikasi-aplikasi yang terkait dengan kenaikan pangkat, pensiun, karus-karsu, diklat dan lain-lainnya. Dan BKPSDM sudah membuat beberapa aplikasi terkait dengan pekerjaan. Mempermudah kita, memang harus ada inovasi-inovasi. Tidak hanya di BKPSDM, mungkin Bapak Ibu bisa membuat inovasi di OPD masing-masing. Inovasi apa yang terkait dengan tupoksi di OPD masing-masing. Jadi jangan stagnan lah. Ada aplikasi yang bisa dikembangkan di OPD masing-masing. Terkait dengan Sipande yaitu beberapa aplikasi itu akan terintegrasi dengan
si pandai. Contohnya kenaikan pangkat, KP, Karis Karsu dan lain sebagainya. Itu nanti akan memudahkan kita. Yang penting Bapak Ibu kepala OPD atau admin di OPD masing-masing untuk bisa memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi dari nanti ada checklistnya ya, apa saja yang diperlukan, itu sampai Bapak Ibu pensiun tidak usah membuka-buka lagi karena dokumen tersebut sudah masuk semua. Hanya SKP yang setiap tahun maupun KP yang kenaikan pangkat nggih, itu bisa diupdate. Tapi kalau yang lain-lainnya dari SK CPNS, SK terakhir, terus ijazah mungkin nggih bisa diupdate, itu Bapak Ibu akan enteng karena yang mengupdate itu harusnya PNS masing-masing. Okay. Ini nanti akan disampaikan Mas Heru seperti apa si pandai tersebut, Bapak Ibu untuk bisa menyimak. Okay. Ini ternyata juga aplikasinya mudah. Saya yang tua gaptek aja pinginnya mengikuti. Okay. Oh ternyata mudah kayak itu. Apalagi saya yakin Bapak Ibu masih muda-muda. Okay. Masih semangat untuk melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya monggo Mas Heru bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Kabid, Bu Titi, Bu Febri, dan yang saya hormati juga rekan-rekan senior saya, Asubak Umbek, rekan-rekan kerja yang selama ini sudah membantu dalam proses pelayanan kepegawaian. Puji syukur kehadiran Allah SWT. Hari ini kita bisa dapat berjumpa, berkumpul di hari yang berbahagia ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa angin segar, keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam perlu kita haturkan juga pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti bisa memberikan syafaat bagi para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, seperti petunjuk Bukaban tadi terkait dengan acara hari ini. Sebetulnya acara hari ini sudah disetting atau direncanakan jauh-jauh hari ya. Kita sudah online sebelumnya, tiba-tiba ada undangan 17-an. Nah, waktu itu karena ruangannya juga sangat mendesak akan dipugar dan lain sebagainya, waktunya juga sudah mau 17-an, mungkin di OPD juga iya. Akhirnya kita bulatkan tekad meskipun acara berbarengan. Nah, harapannya nanti acara ini akan kita coba perpadat, persingkat. Mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan seksama acara ini ya, atau sosialisasi terkait dengan si pandai ini, insya Allah lebih mudah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, munculnya aplikasi ini adalah diinisiasi dari berpikiran dari hadis Rasulullah SAW. Saya berpikir siapa yang memudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan urusannya begitu. Insya Allah begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu biasa membantu para pegawai di OPD Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu insya Allah nanti akan dimudahkan dalam beberapa urusan. Amin ya rabbal alamin. Kecuali dengan ikhlas ya tadi. Tapi bukan berarti memudahkan semua urusan. Kalau dia mau apa yang kira-kira melanggar, saya baru naik pangkat, saya usulkan lagi. Nah itu kan enggak bisa. Nah kita harus menjelaskan, mengedukasi. Nah kita membantu yang memang sudah sesuai dengan aturan regulasi. Nah kebetulan di sini saya dalam hal ini seperti kita ketahui saat ini sudah menjadi subkor ya, subkor analis sumber daya manusia yang menangani masalah pengadaan CPNS, kemudian informasi dan juga pensiun. Nah dalam titik ini adalah informasi. Nah informasi ini saya mengelaborasi pemikiran banyak aplikasi-aplikasi yang saat ini ada
namun tidak terintegrasi. Alhamdulillah kerjasama kami dengan para prakom dan tim IT kami berusaha untuk mewujudkan itu. Ini insya Allah akan memudahkan jawaban dari kegundahan Bapak Ibu terkait dengan aplikasi itu sendiri. Alhamdulillah dengan adanya aplikasi dulu ya, dokumen sangat menumpuk, saat ini sudah berkurang dengan aplikasi, ada aplikasi-aplikasi. Nah ini adalah kira-kira adalah sintesa atau metamorfosis dari aplikasi itu sendiri, yaitu dengan mewujudkan membuat integrasi dari aplikasi itu sendiri. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada kita integrasikan lagi. Baik, kita masuk aja ke materi, setelah itu nanti saya akan testimoni sebentar dan nanti bisa mungkin sedikit 1-2 tanya jawab boleh. Baik, kita slide. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah ada materinya, jadi kalau kita melihat saat ini zaman sudah bergerak, seperti buku tulisan Takana Shiraishi yang dulu menjelaskan terkait dengan pergerakan masa Indonesia. Saat ini sebetulnya dunia ini sudah bergerak ya Bapak Ibu ya. Ada revolusi 4.0. Bapak Ibu tahu nggak revolusi 4.0? Sering disebut ya. Revolusi 4.0 itu kalau bahasanya sekarang adalah digitalisasi. Mungkin sederhananya begitu. Kalau revolusi 2.0 itu dulu adalah masyarakat Indonesia, masyarakat dunia itu memproduksi bercangkul, kemudian bercocok tanam, kemudian muncul pabrik, itu revolusi 2.0. Kemudian muncul lagi 3.0. Nah ini sekarang adalah revolusi 4.0. Nanti di Jepang saat ini sedang digagas revolusi 5.0. Di situ nanti semuanya dikonsep setelah digitalisasi ini ada, nanti semua akan disederhanakan, semua bisa dari rumah, dan kesejahteraan manusia lebih panjang katanya begitu. Usia manusia akan lebih panjang dan saat ini surveinya memang orang-orang tua sekarang lebih muda katanya begitu dan usianya jauh lebih panjang karena banyak digitalisasi. Nah kita saat ini di revolusi 4.0. Nah revolusi ini kalau kita melihat di dunia sudah bergerak ya. Kemudian di Indonesia, saya agak percepat, di Indonesia akhirnya BKN mengeluarkan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Nah SPBE ini kemudian diturunkan ke bawah, kemudian menjadi layanan digital. Kalau kita melihat layanan digital ini sebenarnya dimulai dari sektor swasta. Swasta sudah ada, kalau kita melihat mungkin saat ini di sini ada nggak yang belum pernah pesan makanan lewat online? Saya yakin semuanya udah pernah ya. Enak enggak? Kalau masalah enak mungkin relatif ya, tapi cepat, Bapak Ibu tidak perlu keluar, tidak perlu antri, tidak perlu parkir, gitu ya. Artinya manfaat itu sudah ada. Nah itu dari sektor swasta. Kita bisa melihat kereta api saat ini sudah on time. Kayak dulu saya pas kuliah di Malang, waduh tidurnya atau duduknya di kolong-kolong tempat duduk orang-orang karena tidak diatur dengan sistem. Nah alhamdulillah saat ini sudah ada sistem di sektor pemerintahan sudah dimulai di BUMN. Kemudian di pemerintah. Nah pemerintah saat ini mungkin Bapak Ibu booming ini mungkin di awal-awal tahun 2020-an karena memang aturan SPB ini tahun 2018 sehingga digitalisasi ini akhirnya merebak semuanya ya. Sehingga di pemerintah didorong untuk melayani digitalisasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih mudah lagi proses pelayanan pada masyarakat maupun pegawai. Next. Nah, kita masuk ke sini ya. Kita tahu bahwa aplikasi saat ini di BKP SDM sudah ada 16. Sebelumnya 15. Mungkin tahun lalu Bapak Ibu yang sempat datang ke ruang ini, waktu itu kami menjabarkan tentang bagaimana Simpek ya, Simpek kemudian bisa dimanfaatkan oleh masing-masing YBS. Nah di sini semua aplikasi atau yang ada di BKP SDM itu insya Allah akan kita integrasikan dan bisa dilakukan oleh YBS. Nah aplikasi itu namanya adalah, soalnya sorotannya di sini nggak muncul. Ini adalah yang di ujung pojok bawah di sini ya. Ini adalah namanya Si Pandai. Nah, jadi aplikasi kami atau untuk melayani pegawai di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan saat ini sudah menambah 1 menjadi 16. Next. Nah,
Kalau kita melihat dulu permasalahan data, kenapa data-data ini meskipun saat ini sudah sangat cepat, itu tapi masih ada beberapa kendala. Itu kalau kita melihat masalahnya apa? Kalau kami mengurai itu karena penginputan dilakukan oleh pejabat pengelola kepegawaian. Dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Kalau mau ngusulin KP misalnya, kan ke Bapak Ibu. Ke staf Bapak Ibu kan. Kalau mau apa ke Bapak Ibu. PNS nggak tahu, PNS nggak memproses sehingga kalau ada kesalahan dia nggak tahu. Nah itu adalah memperlambat atau menjadi suatu masalah. Meskipun saat ini sudah digital. Kemudian kondisi tidak lengkap karena mereka tidak dilibatkan, tidak lengkap. Ternyata PAK-nya kurang, ternyata SKP-nya tidak lengkap, belum ditandatangani. Bapak Ibu kadang kalau keburu-buru akhirnya di-upload aja, di-scan dan dikirim aja. Itu yang menyebabkan masalah itu terjadi. Terus inputnya berulang-ulang, misalnya di KP, input SKCPNS, kemudian saat ngusulin karis karsu ada SKCPNS lagi. Ngurus pensiun, ada SKCPNS lagi. Nah itu akhirnya menjadi suatu problem masalah. Nah, kami berpikir ini harus dipecahkan, bisa lebih dipercepat lagi. Nah kita pangkas dengan aplikasi ini. Bagaimana solusinya? Pertama, kami nanti mengusulkan untuk PNS dilibatkan, biar mereka berperan aktif. Biar mereka aware, biar datanya tepat, biar mereka tahu ini loh data saya. Ini loh saya sudah lengkap, nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti hanya memonitor saja data mereka, hanya melihat kemudian diusulkan. Kemudian yang kedua, solusinya adalah integrasi data supaya lebih cepat. Tidak perlu lagi ngusul di KP, muncul lagi di karis karsu karpang, muncul lagi di pensiun. Satu kali inputan saja, insya Allah begitu. Nah yang terakhir yaitu tadi, kita mengupayakan supaya menjadi satu kali input untuk semua data yang sama. Untuk apa kemudian di input 2 kali? Kita juga berharap pada BKN sebetulnya, secara pribadi, saya berharap pada BKN, sebetulnya untuk dokumen-dokumen ini juga sebetulnya tidak perlu diulang-ulang. BKN sudah tahu orang yang mau pensiun pasti punya SKCPNS, kenapa harus disyaratkan? Nah saat ini juga masih menjadi problem di pusat. Kita berharap supaya orang pensiun ya sudah dokumen-dokumen terakhir saja, SKCPNS atau mungkin dokumen-dokumen KP pertama nggak perlu diberikan atau disyaratkan sehingga lebih mudah lagi nanti. Tapi ini masih menjadi kebijakan BKN. Next. Nah, dengan digitalisasi ini manfaatnya menjadi lebih efektif dan efisien ya. Waktu Bapak Ibu saat ini kalau kita melihat saat ini kalau grafiknya di BKPSDM dulu kunjungan di tahun 2018-17 saat Mbak April ada ya. Mbak April ada nggak Mbak April? Mbak April ada atau misalnya Pak Ubed di sini dulu ya. Atau teman-teman yang ada di BKPSDM dulu waktu ngusulin KP bertumpuk-tumpuk ya. Alhamdulillah saat ini sudah tidak ada. Bapak Ibu juga mondar-mandir mungkin bensinnya habis banyak. Mungkin ada sesuatu di jalan, saat ini sudah terkurangi dengan itu, sehingga lebih efisien waktu. Kemudian biaya, dalam hal ini saat ini sudah tidak perlu fotokopi, bahkan kita sudah pangkas waktu itu, tahun 2019, sudah pangkas fotokopi, semua scan boleh, yang penting asli gitu. Kita juga sudah pangkas legalisir waktu itu zamannya Bu Ruli ya, mungkin Kasubag Kompak Senior, atau siapa yang ingat di sini dulu itu saat ngusulin KP atau ngusulin apapun dokumen difotokopi dilegalisir ya berat itu, maksudnya lama sekali biaya mondar-mandir ke sana. Sekarang nggak ada, insya Allah sudah efisien biaya dan efisien tempat. Saat ini dulu BKPSDM kalau kita lihat tumpukannya banyak sekali, saat ini alhamdulillah sudah nggak ada dan harapannya di tempat Bapak Ibu juga seperti itu, sudah ada atau berkurang dokumen yang dibutuhkan. Saat ini sudah bisa disimpan di Simpek ataupun di aplikasi Si Pandai ini. Manakala mereka membutuhkan, mereka bisa ngeprint dengan akunnya saat mereka masuk dari aplikasi itu sendiri. Jadi alhamdulillah kita syukuri saat ini sudah lebih cepat gitu ya. Perubahan-perubahan ini sudah ada
lompatan lah ya, lompatan. Kita perlu syukuri bersama, alhamdulillah, dan ini juga berkat kerjasama Bapak Ibu semua mampu mengikuti percepatan ini semua. Nah, ini akan kita percepat lagi dengan aplikasi ini. Next. Nah, ini mungkin langsung tutorialnya. Nanti Bapak Ibu masuk aja nanti ke Pamomong seperti biasa. Nanti pilih yang paling pojok, itu aplikasinya. Diklik, next. Nah, ini adalah kira-kira alurnya, alur bisnis proses secara sederhana. Nanti dari BKPSDM akan memberi akun. Nah, akunnya saya kasih info bahwa untuk sementara akunnya adalah NIP dan password NIP. Nanti setelah ini bisa dicoba. Atau yang bawa laptop bisa dicoba. Kemudian nanti OPD akan memonitor. Ya, monitor. Ini sekali lagi ya, ini bukan beban untuk Bapak Ibu. Ini justru memperingan kerja Bapak Ibu insya Allah. Nah, kemudian nanti ke PNS akunnya itu. NIP, passwordnya NIP untuk sementara. Next. Nah, yang bisa kita integrasikan saat ini masih 4 aplikasi. Ya, 4 aplikasi karena aplikasi ini yang ada dokumen-dokumennya. Kalau cuti kan enggak ada dokumen. Kalau e-kinerja enggak ada dokumen. Kalau apalagi itu aplikasi apalagi ya, yang lain juga nggak ada dokumen. Nah, ini kira-kira yang bisa dokumen. Kalau sebetulnya Satya Lencana juga kita akan integrasikan, tapi waktu itu Satya Lencana permintaan dari pusat masih dalam satu file ya Mbak ya, sehingga itu kekhususan tersendiri. Ini yang saat ini sudah kita integrasikan ya teman-teman. Jadi ada kenaikan pangkat, pensiun, MPP tahu Bapak Ibu? Sudah pernah mencoba MPP? Mas Ivan? Mau daftar di MPP? MPP adalah masa persiapan pensiun atau BT ya. Bapak Ibu bisa diambil nanti bebas tugas. Bapak Ibu sudah bebas tugas, bisa kemana aja. Atau di aplikasi EKK itu Karis Karsu Karpak. Ini yang sudah kita integrasikan. Next. Nah, ini nanti tampilannya, dashboardnya atau tampilan awal akan muncul seperti ini. Ini kontak personnya saya. Nanti kalau ada yang kesusahan ataupun masalah di aplikasi itu bisa menghubungi ke saya atau tim IT kami. Itu Bapak Ibu, next kita percepat. Nah, ini tampilannya ya. Nanti saya akan tutorial kan. Ini tampilannya seperti ini. Warna-warnanya nanti akan kita modifikasi yang lebih menarik karena ini yang lebih yang bisa kita bangun untuk saat ini. Nah, kemudian next. Nah, ini tata caranya. Nanti dokumen-dokumen yang ada sudah ada di sini, mana yang centang. Jadi semua dokumen Bapak Ibu yang waktu itu sudah ada di e-file ataupun Simpek, kita sudah bantu masukkan. Jadi tinggal yang kurang-kurang saja. Nah, ini kebetulan punya saya sendiri, karena bagaimanapun ya saya coba untuk lebih mempermudah. Nah, ini modelnya kalau silang ini berarti belum di-upload. Tapi bisa jadi itu opsional, misalnya konversi NIP atau misalnya Serdik. Karena itu hanya untuk pegawai-pegawai, misalnya yang konversi NIP adalah pegawai-pegawai era tahun 90-an. Kalau yang pegawai era-era tahun 2000-an, 2020-an, milenial, nggak ada konversi NIP karena NIP-nya sudah sesuai yang terbaru. Termasuk Serdik hanya khusus untuk guru. Nah, kemudian di-upload. Nah, ini kalau sudah upload maka akan centang semua. Nah, next, ini kayaknya biar cepat. Terus, ya. Nah, ini gambarannya, ini integrasinya. Kalau dilihat diangkat di atas ada tulisan upload berkas. Nah, itu yang kenaikan pangkat misalnya sudah centang-centang semua. Pensiun misalnya, nanti akan ada centang-centang semua. MPP juga iya, kakak juga iya. Sehingga nanti Bapak Ibu di OPD hanya mengusulkan gitu, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu, bisa jadi tidak perlu face to face dengan pegawai itu, tinggal di WA ini dokumen Bapak Ibu silakan diupload. Nah, nanti saya tutorial kan. Next. Nah, ini dokumen-dokumen yang di-upload kira-kira begitu. Ini kalau kita sudah integrasikan semua, ini yang bintang ini adalah yang opsional ya. Opsional artinya tidak wajib, tapi diperlukan suatu waktu. Misalnya
in passing atau STLUD itu kan kekhususan ya. Atau mau kartu keluarga ini untuk yang mau pensiun. Kalau belum pensiun enggak juga enggak masalah. Tugas belajar bagi yang tugas belajar atau izin belajar dan juga uji kom. Nah ini jadi kurang lebih sebetulnya sekitar hampir 30-an ya, hampir 30-an. Nah Bapak Ibu manakala dokumennya penuh, diupload penuh seperti Bu Titi bilang, misalnya diupload semua, diupload itu insya Allah kalau dokumennya sudah ada, 1 jam selesai, setengah jam bisa selesai. Karena ini real time ya, jadi Bapak Ibu upload langsung muncul di aplikasi itu. Tidak, kami menghapus juga verifikasi. Nah nanti baru saat mau diusulkan, baru nanti diverifikasi. Kira-kira begitu. Manakala Bapak Ibu mengupload semuanya, maka Bapak Ibu seperti Bu Kabit tadi bilang, dari awal CPNS sampai pensiun Bapak Ibu udah nggak usah mikir, begitu. Jadi hanya SKP saja, karena SKP tahunan Bapak Ibu memproses. Mungkin yang fungsional PAK, itu aja, konsentrasinya hanya di situ. Tapi dari awal sampai akhir kalau Bapak Ibu sudah upload, maka selesai masalahnya. Bapak Ibu misalnya ASN butuh dokumen, tinggal cetak. Jadi itu adalah library atau perpustakaan bagi ASN itu sendiri. Manakala dia butuh, nggak perlu lagi dokumen saya tolong dicari di rak. Nah itu nggak perlu, Bapak Ibu nggak perlu melihat, membuka filing kabinet dan lain sebagainya. Scan aja di situ, cetak aja di situ. Nah catatannya emang harus asli dan jelas, jadi nanti akan mempermudah. Next. Masih ada nggak? Oke, masih ada nggak sih? Terima kasih. Baik, selanjutnya karena kita juga agak cepat, kita tutorial aplikasi dari Si Pandai. Ditayangkan di sana juga, Mas. Oke, ini loginnya. Mungkin dari awal dulu, Mas. Pak Momong mungkin. Mungkin Bapak Ibu yang ini Pak Momong ya Bapak Ibu, terus Bapak Ibu klik yang pojok bawah, ya di sini ngikuti juga ya, karena ini ada 2 laptop untuk di sana sini karena ini nggak terintegrasi. Nah setelah di sana diklik, sana juga main Mas, diklik yang, nah kan muncul seperti ini teman-teman. Kalau sudah diklik akan muncul seperti ini. Baik, saya coba untuk tanpa skenario, saya akan minta yang relawan, yang mau diuji coba, ada nggak? Atau nama siapa, NIP-nya? Ada? Mas Abu ya? Oke, Mas Abu, kita belum komunikasi tadi sebelumnya kan, hanya salaman doang ya. Oke, kita coba, NIP-nya berapa? 1990, masih sangat muda ya. Di sana diikuti juga Mas. Atau di sini nih, ini yang agak cepat. 19 90 01 03 2022 03 1 006. NIP-nya masuk. NIP-nya saat ini masih sama dengan password-nya masih sama dengan NIP. Nanti ada rubah password. Tapi kalau rubah password jangan nanti ada sebagian yang lupa nanti datang ke kami. Ya nanti kita riset. Tapi kalau pingin aman ya yang Bapak Ibu biasa punya akun apa passwordnya itu aja sama. Oke. Nah ini akan masuk seperti ini ya tampilannya. Di sana masih ada kendala. Nah ini dilihat dari sana kelihatan enggak ya? Oke, aplikasinya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah ini saya dari sini ya. Oke, nah ini kira-kira aplikasinya seperti ini. Ini di sini sudah ada tulisannya pengisian dokumen akan real time. Waktu itu Bapak Ibu upload akan semua terintegrasi. Kemudian ketentuan 2 MB ya maksimal. Kemudian apa itu regulasinya, di sini ada
sistem pemerintah berbasis elektronik, kemudian perda-perda juga ada. Kalau saya buka nanti terlalu lama. Terus di bawah ini Bapak Ibu, ini tutorial. Kalau ini adalah alur untuk mempermudah Bapak Ibu. Sebetulnya gambaran aja supaya tidak banyak penjelasan. Di sini misalnya di-upload maka dia akan terintegrasi ke KP, ke aplikasi yang lain. Tapi ini juga akan kita kembangkan untuk semua aplikasi yang ada di BKP SDM. Ini masih 4. Nanti kemungkinan dalam waktu dekat akan ada aplikasi misalnya tentang tugas belajar, izin belajar dan sebagainya. Insya Allah begitu. Nah ini ada tutorialnya. Nah ini tutorialnya ini nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke ASN. Jadi Bapak Ibu nanti menjelaskannya. Coba lihat ini aja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mempraktekkan, bisa lihat di sini. Coba mungkin bisa diklik. Nah diperbesar. Nah ini di sini sudah ada apa namanya ya, video singkat bagaimana cara pengisian aplikasi itu sendiri. Jadi masuk di Google atau di browser. Nah nanti tentukannya siapa ngomong ya tadi ya. Saya ulang ya. Nah gitu. Jadi nanti ini ada videonya. Videonya ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, di sini udah lengkap ya. Oke, kembali lagi Mas. Ini nanti persis seperti yang nanti saya akan sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Oke, kalau begitu setelah video selesai, ini nanti Bapak Ibu bisa putar ya. Kita ke berkas pegawai Mas. Oke, kemudian coba kita pakai akun yang lain. Coba Bu Yohana. Bu Yohana ya boleh ya, izin ya. Bu Yohana Mas. Nipnya Bu. Yang kenceng 24 0401 1998 0130 ya. Ini Bu Yohana ya. Kemudian tadi melanjutkan karena tadi ada masalah yang punya Pak Abu. Nah, ini dokumennya seperti ini Bu. Ini masih kosong. Masih kosong-kosong. Misalnya kita langsung nanti langsung tutorial ya. Misalnya SK CPNS. SK CPNS bisa diambil Mas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti di sini misalnya SK CPNS diupload di sini, maka terintegrasi langsung ke aplikasi-aplikasi 4 aplikasi itu tadi. Kita akan coba ambil SK CPNS-nya bisa dari Simpel. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di sini di aplikasi ini sambil dicari Mas ya. Ini nanti hasil integrasinya bisa dilihat. Terus kemudian nanti di sini ada pemenuhan berkasnya. Kemudian di sini juga ada alurnya, di sini ada ubah password. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita akan coba satu dokumen. Tadi Bu Yohana ya. Ini kita akan coba dokumennya masih silang-silang. Nah, ini tadi Bapak Ibu bisa lihat apa dokumen-dokumen yang perlu dipersyaratkan. Kita akan coba masukkan SK CPNS. Apakah itu nanti bisa terintegrasi ke 4 aplikasi kita? Nanti kita akan coba masukkan. Nah, ini kita uji coba ini langsung supaya Bapak Ibu langsung bisa menerima dan memahami aplikasi itu sendiri. Bisa? Atau dokumen yang dummy aja. Pura-puranya CPNS, SK CPNS. Begitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini lebih mempermudah nanti Bapak Ibu dalam proses pengusulan pelayanan kepegawaian. Kalau dari Mas Istanto bisa diambilkan dari sini, Simpak atau data dummy. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu. Nanti kalau ini udah berhasil bisa dipastikan Bapak Ibu nanti bisa mencoba di kantor masing-masing. Oke Bapak Ibu, ini karena mencoba langsung kita tadi tidak mempersiapkan ya. Ini harapannya sebenarnya jaringan di sini agak lancar tapi ada sedikit kendala. Oke, ini sudah ada data SK CPNS-nya. Langsung Bapak Ibu choose file di sini ya. Ini ada kendala tapi kita coba tarik. Kita masukkan SK
CPNS, ambil satu, upload. Nah ini sudah langsung centang ya. Di sini udah langsung centang. Nah ini berarti SK CPNS-nya di aplikasi ini sudah ada. Sekarang kita lihat di data integrasi. Data integrasi. Di situ kalau Bapak Ibu lihat di sini ada kenaikan pangkat, pensiun, MPP dan KK. Ini di kenaikan pangkat tadi yang silang menjadi centang. Kemudian di pensiun misalnya. Nah, ini SK CPNS sudah langsung centang. Tadi semua silang. Di MPP misalnya diklik yang di MPP. Nah, di MPP juga sudah centang. Di KK juga sudah centang. Karis Karsu Karpek, manakala mengusulkan Karsu. Nah, ini sudah langsung centang. Jadi satu kali input langsung tersebar. Nanti tinggal diumpek, nanti Bapak Ibu usulkan. Jadi ini adalah untuk masing-masing ASN, gitu ya kira-kira Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu hanya monitor aja. Oke, itu dari sisi ASN. Sekarang kita coba dari sisi admin OPD. Kita coba dari Satpol. Oke, Satpol ya. Kalau Satpol, akunnya apa Bu? Ini dari sisi admin Ibu. Jadi bisa dipantau nanti data yang tadi sudah diinput. Kita masuk ke data pegawai. Nah, kalau dari sisi Ibu, dari sisi admin, data pegawai muncul nanti tinggal dicari aja nama yang bersangkutan. Ini misalnya dari BKPSDM ya, tadi ternyata ada kendala. Misalnya di sini data misalnya sudah terintegrasi seperti ini, maka misalnya ini tadi SK CPNS, maka data integrasinya coba diklik berkas integrasi bawahnya. Nah, itu. Nah, ini misalnya ini di sini berarti sudah ada semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu hanya memantau orang ini sudah lengkap. Kalau belum lengkap maka tinggal nyuruh aja yang bersangkutan mengupload dengan cara masuk ke akunnya masing-masing. Insya Allah itu semua sudah terintegrasi dan tinggal diusulkan manakala memang sudah waktunya kenaikan pangkat mungkin. Apalagi ini menjawab kenaikan pangkat yang tahun 2024 nanti 6 kali katanya. Nah ini mudah-mudahan ini aplikasi ini bisa menjawab, Bapak Ibu tidak perlu minta berulang-ulang pada yang bersangkutan. Hanya kalau kenaikan pangkat biasanya dibutuhkan adalah yang paling pokok biasanya adalah SKP ataupun PAK. Kalau data-data seperti ininya insya Allah PNS sudah punya. Itu kira-kira Bapak Ibu ya dari aplikasi Si Pandai. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mungkin itu bisa mungkin nanti 1-2 tanya jawab dan mungkin setelah ini kami juga akan melakukan monef ke tempat Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu terkait dengan aplikasi ini sendiri. Insya Allah kita akan dampingi Bapak Ibu untuk kelancaran dalam pelayanan aplikasi terintegrasi ini. Mungkin itu atas waktu yang sudah diberikan, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dipaparkan oleh Mas Heru terkait dengan Si Pandai. Mungkin ada tanya jawab atau tidak ya? Ini kelihatannya juga akan kita persingkat karena Bapak Ibu mungkin ingin menyaksikan lomba-lomba ya yang pada hari ini dan masih berlangsung di lapangan Mataram. Untuk itu kami beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan terkait dengan 2 materi tersebut. Kalau tidak ada pertanyaan ya akan kami tutup, nggih. Monggo ada pertanyaan atau tidak, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Bu Titi, nggih. Ada beberapa pertanyaan. Sebelum pertanyaan mungkin informasi saja. Tadi Bu Febri sudah menyampaikan kaitan dengan disiplin. Jadi bayangan kita mungkin pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Sebenarnya kita di Kota Pekalongan sudah ada pencapaian. Yang pertama kaitan dengan pelayanan publik. Kota Pekalongan mendapatkan penghargaan nomor 4
nasional untuk tingkat kotanya. Kemudian yang terakhir kemarin adalah survei budaya kerja, informasi dari bagian organisasi tingkat 5. Sehingga arus besar ASN Kota Pekalongan sebenarnya arah luar biasa. Namun tetap mungkin ada 1-2 teman kita yang tadi disampaikan ada yang melanggar itu ya. Sebenarnya itu bisa menjadi pembelajaran buat kita juga untuk menjadi cermin lah. Kemudian ke pertanyaan Ibu Febri. Jadi tadi disampaikan untuk langkah preventif, apakah dimungkinkan kalau dari 1 tahun nanti ada akumulasi hitungan, tidak masuk kerja atau terlambat dan sebagainya, karena itu bisa dimungkinkan yang bersangkutan lupa memoderasi, sehingga apakah bisa di aplikasi kalau di e-kinerja itu ada di beranda itu kelihatan tiap bulannya capaian poinnya. Nah ini apakah nanti di aplikasi e-presensi itu ada rekap bulanan juga, bisa dilihat admin maupun masing-masing PNS bahwa sudah berapa kali waktu yang dianggap tidak melakukan kerja, berapa menit, berapa jam, atau berapa hari. Mungkin itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tadi kaitan dengan pelanggaran yang sering dilakukan, mangkir, kemudian ada cerai atau nikah siri, dan yang terakhir netralitas ASN. Mungkin bisa disampaikan Febri rambu-rambu kaitan dengan netralitas aparatur negara. Jadi mungkin kami bisa tahu, jangan sampai sepertinya tadi kita tidak tahu bahwa itu melanggar, ternyata itu dianggap melanggar. Walaupun prinsipnya tahu tidak tahu aturan itu tetap diberlakukan. Tapi ketika pada posisi mungkin yang harus dijatuhi hukuman, pasti jawaban pertama tidak tahu aturan dulu. Itu kan mungkin untuk membela diri, mungkin itu ya. Kemudian yang aplikasi Si Pandai tadi apakah juga bisa ditambahi menu penjagaan. Jadi misalnya kapan kita akan naik pangkat, kapan waktunya kita akan gaji berkala, kapan waktunya kita akan pensiun. Walaupun itu estimasi, bisa jadi mungkin pensiunnya usia 58 dulu, tapi rezeki bisa sampai ke CPT sehingga pensiun 60 misalnya. Oke. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan akumulasi keterlambatan Mas Ubed, kita memang setiap bulan yang memverifikasi OPD itu melihat hasil dari moderasi PNS yang ada di OPD. Biasanya kita melihat yang terlambat banyak, ya, dalam 1 bulan itu ada berapa kali. Dan moderasinya juga ada berapa kali. Kalau yang tidak ya biasanya kita abaikan. Jadi kita lihat dulu hasil rekapitulasi yang dimoderasi banyak. Okay. Tidak semua PNS Kota Pekalongan kita lihat. Karena apa? Penarikan itu belum secara otomatis. Okay. Ini juga nanti akan kami rapatkan dengan Dinkominfo terkait dengan keterlambatan tersebut. Seumpama mau menarik si A, terlambatnya berapa kali itu masih kita cari datanya dulu ya, tidak langsung otomatis berat gitu, itu enggak ya. Jadi bulan ini berapa menit, bulan depannya berapa menit, itu baru diakumulasikan. Biasanya kalau yang tidak keterlaluan ya kita abaikan. Kita lihatnya perimpinan itu dilihat ternyata si A ini sebulan moderasinya 10 kali. Moderasinya sebulan full, 1 bulan dimoderasi semua. Dinas dalam semua. Lah itu yang menjadi perhatian kita. Akhirnya kita mencari minta hasil rekapitulasi keterlambatan, itu yang terkait dengan mangkir. Selanjutnya untuk disiplin PNS khususnya yang perceraian itu diinformasikan kepada OPD-nya masing-masing. Apabila mau melaksanakan perceraian harus mendapatkan rekomendasi dari PPK di OPD-nya untuk dimediasi dulu. Dia bisa ndak melanjutkan perceraiannya. Kalau di OPD cukup
dia tidak melanjutkan perceraiannya, ya tidak usah ke BKPSDM. Apabila di OPD dia bersikukuh tetap mau melakukan perceraian, baru OPD-nya untuk memberitahu ke BKPSDM, dan BKPSDM itu rapatnya tidak hanya BKPSDM, melibatkan asisten 3, kepala BKPSDM, inspektur, dan kabak hukum. Jadi keputusannya itu tim penegak disiplin tingkat kota. Nggih. Apabila PNS tersebut tetap bersikeras, ya, seumpama alasan perceraiannya tidak masuk akal, tidak ada hal-hal yang memberatkan untuk bercerai, dia tetap bercerai, tidak akan diberi rekomendasi. Dan apabila melaksanakan perceraian akan dikenai hukuman disiplin. Hukuman disiplinnya berat, tidak ringan, ya. Dan apabila di OPD itu tidak memediasi maupun tidak mengundang YPS, nanti kepala OPD-nya akan kena sanksi juga, kena sanksi hukuman disiplin, kepala OPD dan PNS yang bersangkutan. Nggih, itu terkait perceraian. Monggo ini semoga nanti di tahun-tahun ke depan dengan adanya komunikasi, ya, Kasubag untuk memberitahulah kepada PNS, mungkin di OPD itu ada grup pegawai-pegawai, ya, diberitahu apabila Bapak Ibu akan melaksanakan perceraian itu harus ada rekomendasinya. Untuk selanjutnya terkait dengan netralitas ASN, kita ASN harus berhati-hati, karena kalau kita foto aja di dalam kampanye atau nge-like atau apa follow, ya, terkait dengan yang mau nyalek, baik itu legislatif maupun presiden, gubernur, wali kota, wakil wali kota, itu dikenai hukuman disiplin juga. Jadi lebih baik PNS menghindar, okay? Kalau apesnya kita tidak tahu dapat undangan, ya, seumpamanya sebagai pengurus RW atau RT ada caleg yang ingin sosialisasi di wilayahnya Bapak Ibu, itu lebih baik menghindar. Okay. Karena kalau ada foto yang menindaklanjuti bukan BKPSDM, BKPSDM hanya menindaklanjuti hukuman disiplinnya saja. Jadi untuk yang hal tersebut itu yang membuat laporan dari Kesbang maupun Bawaslu, dan kita terima SK dari KASN. KASN sudah memutuskan si A ikut kampanye dikenai hukuman disiplin berat kayak gitu, BKPSDM hanya tinggal memproses. Nggih. Jadi terkait dengan hal tersebut harus hati-hati. Nggih. Selanjutnya untuk si Pandai mungkin nanti bisa ditambahi sama Mas Heru. Saya mau menyampaikan untuk notifikasi sebagai penjagaan memang selanjutnya ya akan kita pikirkan, ya, karena banyak OPD ini, tidak sedikit malah banyak, ya, yang selalu PNS-nya naik pangkat ada yang ketinggalan, berkala sampai setahun, nggih, ketinggalan. Oleh sebab itu mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu juga mempunyai buku sendiri ataupun di komputer sendiri, itu penjagaan sendiri tidak apa-apa, karena kita juga belum ini, ya, nantinya akan mengembangkan seperti itu, notifikasi untuk mengingat, karena kasihan Bapak Ibu kalau PNS jatahnya naik pangkat terus tidak diusulkan, itu kita juga namanya menzolimi, ya, haknya dia harusnya per 1 April 2023 sampai sekarang belum diusulkan, itu juga kasihan. Berkala sampai ada yang terlambat 1 tahun, itu juga kasihan juga, nggih. Jadi monggolah kita saling bekerja sama terkait dengan nasib teman-teman kita, nggih. Karena naik pangkat terus berkala itu juga tugas umpuk berat, nggih. Kalau Bapak Ibu ndak ada
yang membantu tolong ya secara manual dululah dibuat terkait dengan kenaikan pangkat dan berkala. Mungkin itu dari saya, monggo selanjutnya kalau ada tambahan dari Mbak Febri maupun Mas Heru. Sebelum kami tutup, kami mengingatkan kembali terkait surat permintaan riwet dan Budis nggih, hari ini paling lambat karena itu permintaan dari KSN. Kalau hari ini tidak mengirim berarti dianggap OPD tidak ada riwet maupun yang kena Budis. Ini tanggal berapa ya, 15 atau berapa sudah harus sampai ke KSN. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu minta tolong kalau tidak ada di OPD-nya ya buat surat nihil, tidak ada riwet maupun hukuman disiplin. Jadi kita mengetahui OPD tersebut memang tidak ada dan kami rekap laporannya, kita laporkan ke KSN.